Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 389. Grup Zongheng awalnya fokus pada pragmatisme. Dari gedung kantor sewaan hingga kantor CEO, semuanya dibuat sederhana. Dan kantor Song Huiru ini hanya memiliki meja, kursi, bangku, dan beberapa peralatan kantor sederhana. Bisa dibilang, bahkan restoran hotpot Ren Yuro lebih enak dari miliknya. Bahkan, dia lega karena grup Zongheng dipercayakan kepada Lin Changhui dan Song Huiru untuk menjaganya. Namun, kali ini ngengat kapten keamanan keluar, yang membuatnya merasa sedikit sedih. Tentu, dia bukanlah seseorang yang memperlakukan orang dengan santai tanpa bertanya. Sekarang Lin Changhui telah menjelaskan alasan umum dari masalah tersebut. Jika dia ingin memahami sepenuhnya seluk-beluknya, dia harus mendapatkan jawaban dari Song Huiru. Hanya membantu pengobatan tanpa alasan. Lalu tidak ada syarat dan syaratnya, hanya perlu memasang orang pada kelompok vertikal dan horizontal. Bahkan Anda harus menentukan apakah Anda adalah ketua kelompok vertikal dan horizontal ini. Tampaknya pihak lain mengetahui situasinya dengan sangat baik. Keadaan yang diketahui oleh musuhnya saat dia masih cuek membuatnya ketakutan. Bahkan Dewa Perang Tianzong tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Jadi, bahkan sebelum dia memasuki rumah, dia sudah memutuskan bahwa meskipun Song Huiru adalah saudara perempuan baptisnya, masalah ini terkait dengan kepentingan vitalnya. Jika dia tidak memberitahu Chou Yin Mao tentang masalah ini, dia tidak akan pernah mentolerirnya. Song Huiru berdiri di sana. Ketika dia melihat Ye Tianzong masuk, ada lebih banyak rasa bersalah daripada ketakutan di alisnya. Mengetahui bahwa kakak laki-laki ini adalah orang yang cakap, dan dia sendiri sangat mengaguminya. Namun, pemandangan yang baru saja dia lihat di pengawasan membuatnya merasa malu. Sejujurnya dia kini merasa sedikit malu menghadapi pihak lain. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini, dia hanya bisa gigit jari dan bergegas ke atas. Jelas sekali, kunjungan pihak lain kali ini adalah untuk menanyakan kejahatan kepada gurunya, tapi saya hanya bisa menceritakan keseluruhan ceritanya dengan jujur. Memastikan tidak ada detail yang terlewat, awalnya dia merasa tidak ada salahnya memasukkan seseorang, datang dan memberikan pekerjaan. Namun seiring semakin dalam, dia semakin merasa ada yang tidak beres, dan dia tidak berjalan sesuai harapannya sama sekali. Saudara Tianzong, Song Huiru kehilangan jiwanya. Bahkan berbicara, dia takut, menatap Ye Tianzong, bergumam pelan, dan segera menundukkan kepalanya dalam diam setelah berbicara. Huiru, jangan formal. Kalau kamu berbuat salah, akui saja, dan siapa yang bisa mengatakan dengan jelas apakah itu benar atau salah. Ayo duduk, kita bicara pelan-pelan. Meskipun aku marah. Namun, itu bukan karena Song Huiru, tapi karena rasa jijik musuhnya. Sebenarnya menanam seseorang di sampingnya, tapi dia tidak ada hubungannya, jadi dia hanya bisa membongkarnya selangkah demi selangkah. Saudara Tianzong, saya tidak ada salahnya. Bahkan tidak bermaksud marah. Perilaku Ye Tianzong membuat Song Huiru merasa sangat bersalah. Dan saya melihat dalam pengawasan sebelumnya, sebagai tangan kanannya, Lin Changhui bahkan baru saja berlutut. Namun dalam hati, aku hanya berbisik pelan, tanpa banyak menyalahkan. Semakin tenang suasananya, semakin menandakan akan datangnya badai. Hal ini membuat Song Huiru sejenak tidak yakin harus berbuat apa. Hanya, sekarang inisiatif sepenuhnya ada di tangan pihak lain, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah hanya mengangguk dalam diam, saat dia dan Ye Tianzong duduk, pintu dibuka lagi. Lin Changhui masuk. Melihat Ye Tianzong, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Ye, saya sudah membuat pengaturan untuk kapten keamanan. Seseorang menjaganya dengan ketat. Jika ada masalah, dia akan segera melaporkannya kepada saya. Dia menunggu kita sekarang. Adapun 4 caebol besar, termasuk istrimu dan Lin Surong mereka semua sedang menunggu di ruang konferensi sekarang." Petik 2. Saya. Bolehkah saya masuk? Tidak cerewet dan komunikatif seperti dulu. Mungkin dia benar-benar merasa bersalah, bahkan ketika dia berbicara, dia sedikit ragu-ragu, dan dia tidak berani mengambil keputusan apapun tanpa izin. Setelah dia selesai berbicara, dia hanya menunggu pengaturan Ye Tianzong selanjutnya. Kamu datang dan duduk juga. Huiru adalah saudara perempuan baptisku, dan kamu adalah tangan kananku. Sebenarnya, dalam arti tertentu,
aku juga menganggapmu sebagai orang kepercayaanku. Aku belum sepenuhnya memahami masalah hari ini, tapi aku memilih untuk percaya padamu, dan kamu harus melakukan yang terbaik untukku. Jadi, ini hanya sebuah episode. Selama kita bekerja keras untuk menyelesaikannya, hal-hal lain bisa dimaafkan. Mengerti. Kedua belah pihak menenangkan. Song Huiru merasa lebih sedikit rasa bersalah di hatinya. Lin Changhui bekerja lebih keras dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan mengabdikan dirinya untuk Ye Tianzong sampai kematiannya. Sejujurnya, jika saya menempatkan diri saya pada posisi Ye Tianzong, saya mungkin tidak bisa menanganinya setenang dia. Belum lagi geram, tapi setidaknya tidak akan setenang sekarang. Itu lebih dari sekedar kata-kata. Segera Lin Changhui datang. Duduk. Dia dan Song Huiru juga saling memandang, dan mereka berdua mengangguk dalam pemahaman diam-diam. Ketika mereka merasa malu, Ye Tianzong memecah keheningan terlebih dahulu, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalian berdua tidak perlu terlalu terkekang, saya hanya ingin memahami dengan jelas, seluk-beluk masalah ini." Lin Changhui, saya tahu bahwa ini diperkenalkan oleh Huiru, karena kasih sayang saya hanya bisa dengan enggan menyetujuinya. Lalu Huiru, beritahu saya, Anda tahu kapten keamanan ini, harus dikatakan bahwa orang yang mentraktir Anda perlu mengetahui segalanya dari awal hingga akhir, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, dan Anda tidak dapat menyembunyikan apapun. Sangat penting. Saya ingat setiap detailnya dengan jelas. Saudara Tianzong, meskipun Anda tidak menyalahkan saya tahu bahwa saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Sekarang saya hanya dapat melakukan yang terbaik untuk membayar perilaku bodoh saya dan menebus dosa-dosa saya. Karena Ling Ling memberitahu saya pada saat itu bahwa Anda bisa membantu saya mengobati, tentu saja saya tahu keterampilan medis Anda, tetapi pada saat itu saya sangat ingin cepat sembuh, jadi saya tidak menunggu Anda, jadi saya bertanggung jawab atas semua konsekuensinya, dengarkan saya akan memberitahu kamu segalanya. Song Huiru sudah tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan. Lin Changhui menghela nafas di sampingnya. Dia awalnya ingin menyalahkan dirinya sendiri. Tapi tanpa daya, Ye Tianzong sangat menyadari segalanya, dan tidak ada gangguan yang bisa lepas dari ketajamannya. Terkadang, kontak mata sederhana saja sudah cukup untuk memahami intriknya. Nanti, setelah Song Huiru menjelaskan semuanya secara detail, Ye Tianzong akhirnya memahami keseluruhan cerita. Semula pagi ini, Song Huiru masih terbaring di ranjang rumah sakit, panik sepanjang hari, terlihat sangat tertekan dan ketakutan. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua berusia 70-an masuk dari luar rumah, mengaku sebagai teman Ye Tianzong. Awalnya, dia ingin menelepon untuk memverifikasi, tetapi pihak lain menunjukkan beberapa informasi yang relevan. Singkatnya, itu adalah sesuatu yang dapat membuktikan teman Ye Tianzong, jadi Song Huiru mempercayainya. Orang tua ini juga mengadopsi metode diagnosis dan pengobatan tradisional Tiongkok yang sederhana namun efektif, dan sembuh total dalam waktu kurang dari setengah jam. Ketika meminta biaya konsultasi, dia hanya mengatakan bahwa dia akan merekomendasikan seseorang ke grup Zongheng sebagai kapten keamanan, tetapi dia berpikir, bagaimanapun, itu adalah teman Ye Tianzong, jadi dia setuju tanpa terlalu memikirkannya pada saat itu, bahwa dia punya kapten keamanan dalam hal ini. Setelah mendengarkan seluruh narasinya, Song Huiru menundukkan kepalanya dengan cemas dan menunggu. Ye Tianzong telah berpikir keras, dan pada saat yang sama, guncangan di hatinya seperti lautan badai yang tidak bisa surut untuk waktu yang lama. Lin Changhui, di sisi lain, sudah mencium kegelisahan di dalamnya, dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Ye, sepertinya pihak lain sangat mengenal Anda. Dari kebiasaan hidup Anda hingga orang-orang di sekitar Anda, dia tahu segalanya. Satu-satunya yang tidak tahu, ini adalah grup Zongheng. Itu perlu dikonfirmasi." Sekarang, setelah konfirmasi dari Kapten Keamanan, dengan kecerdikannya, dia seharusnya menebak 70% hingga 80%. "Katakan padaku, siapa orang ini? Apa yang ingin kita lakukan? Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah lebih baik menghadapinya? Tidak ada cara untuk mengatasinya. Setidaknya, begitulah keadaannya saat ini." Ye Tian menarik napas dalam-dalam, berdiri, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berkata dengan hati-hati, "Hanya untuk memastikan apakah saya bos grup Zongheng atau bukan, akan lebih mudah untuk mengekspos diri saya sendiri. Setidaknya beritahu saya punya lawan seperti itu jadi, ngomong-ngomong, dia sangat tertarik dengan grup Zongheng, Lin Changhui, beritahu saya, selain akuisisi 4 besar,
apalagi yang telah dilakukan grup kami, atau apakah itu menyinggung siapapun? Tidak, sama sekali tidak. Meski hanya bertanya seperti biasa, setelah kejadian hari ini, Lin Changhui menjadi sangat sensitif, dan segera menggelengkan kepalanya dan menolak, saya mengikuti perintah Anda untuk semua operasi grup. Setelah Chaebol ini diakuisisi, mereka juga kami selalu berperilaku diri kita sendiri dan kita pastinya tidak menyinggung siapapun. Kalau begitu, kalau bukan kelompoknya yang menyinggung perasaan orang, maka akulah yang menyinggung perasaan orang. Mengetahui identitas saya, langkah pihak lain selanjutnya mungkin adalah mengambil tindakan terhadap kelompok tersebut. Cara terbaik untuk mengetahui siapa orang ini adalah dengan memastikan identitas orang tua itu. Pikirkan ini. Ye Tianzong sudah memiliki ide awal. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Lin Changhui tiba-tiba mengingatkan, kalau begitu, Tuan Ye, menurut maksud Anda, harus ada pengawasan di dalam rumah sakit. Mari kita panggil pengawasan dan lihat wajah asli pihak lain. Kalau pihak lain cukup pintar, saya khawatir kalau kita ke rumah sakit, pengawasannya sudah bersih. Dia mengambil resiko yang begitu besar dan keluar sendiri, jadi dia pasti tidak akan meninggalkan kekurangan seperti itu. Ye Tianzong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika Anda bisa mengetahui wajah pihak lain, biarkan Huo Fenghuang menyelidikinya di database besar. Apalagi seseorang, bahkan kucing atau anjing pun bisa mengetahui identitas spesifik pihak lain tersebut. Sayangnya, pemantauan pasti tidak akan berhasil, jika jalan ini tidak berfungsi. Apakah kita masih harus menunggu pihak lain datang lagi? Bab 390. Saudara Tianzong, saya pikir mungkin saya dapat membantu mengatasi masalah ini. Dan ketika Ye Tianzong dan Lin Changhui menghela nafas dan mengerutkan kening, Song Huiru, yang ingin menebus kesalahan, tiba-tiba berbicara. Ini segera menarik perhatian Ye Tianzong. Bagaimanapun, masalah ini dimulai karena dia. Dimanapun ada bantuan, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Ye Tianzong segera menatapnya, dan Lin Changhui juga sangat tertarik, dan berkata dengan suara rendah, Nona Song, tidak peduli apa petunjuknya sekarang, tolong beritahu saya. Apakah itu berguna dan sejauh mana dapat digunakan, ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Tuan Ye. Sedangkan bagi Anda dan saya, tugas terbesar sekarang adalah memberikan semua detailnya, dan kemudian, saya yakin dengan kecerdasan Tuan Ye, kita akan dapat mengupas kepompongnya dan cari tahu orang di baliknya. Itu sebuah pujian. Tapi kedengarannya sangat berguna. Saat saya bertemu Lin Changhui pagi-pagi sekali, saya tahu dia memiliki lidah yang manis, jadi tidak masalah, intinya adalah mendapatkan petunjuk yang berguna. Huiru, beritahu aku. Benar, itu namanya melakukan kejahatan dan melakukan pelayanan yang berjasa. Jika kamu salah, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Kamu adalah saudara perempuan baptisku. Aku memperlakukan kamu dan Ling Ling dengan setara. Jangan khawatir, aku tahu betul apa yang aku lakukan. Kata-kata Ye Tianzong meyakinkan Song Huiru. Pada saat yang sama, dia masih memiliki keyakinan tertentu terhadap informasi yang dia miliki. Oleh karena itu, tanpa terlalu banyak penundaan, dia mengangguk dan berkata, "Yah, kamu baru saja mengatakan bahwa masalah pengawasan pasti telah dihapuskan oleh pihak lain. Lagi pula, setelah berputar-putar dalam lingkaran besar, hanya untuk memastikan identitasnya. Saudara Tianzong, dia tidak mungkin bertindak gegabah tanpa persiapan yang matang. Namun, kebetulan rencana tersebut gagal mengikuti perubahan. Hari ini adalah hari ke-6 penyakit saya, dan Ling Ling sangat mengkhawatirkan saya. Dia tidak hanya berharap saya menjadi lebih baik, tetapi juga ingin membantu saya merekamnya. Oleh karena itu, ketika dokter misterius itu datang untuk merawat saya, meskipun Ling Ling tidak ada di tempat kejadian, dia memegang kamera dan merekam di mana-mana. Apalagi jika saya ingat dengan benar, saya seharusnya memfilmkan orang tersebut pada saat itu. Namun, karena dia sedang berkonsentrasi untuk merawatku saat itu, dia tidak menyadarinya, jadi, maksudku. Huiru, maksudmu pihak lain tidak difoto oleh pengawasan, atau dilenyapkan olehnya. Namun, secara kebetulan, adikmu, Ling Ling, secara tidak sengaja ikut campur dan merekam seluruh proses dengan kamera. Jadi, tidak hanya kamu memiliki wajah orang lain, tetapi kamu bahkan tahu cara spesifik orang lain dalam berlatih kedokteran. Ini sungguh sebuah berita yang luar biasa dan mengejutkan. Ye Tianzong tidak bisa menahan kegembiraannya, meraih lengan lawan, dan terus bertanya. Song Huiru, sebaliknya,
memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya dan merasa malu untuk menolak. Setelah melihat ini, Lin Changhui datang dan mengingatkannya dengan suara rendah, "Tuan Ye, jangan terlalu bersemangat. Tenanglah. Pertama, lebih baik lepaskan Nona Song dulu. Biarkan aku menemuinya. Sekarang, aku merasa sedikit tidak nyaman." Ah! Ye Tianzong merasa malu. Dia tanpa sadar melepaskan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan aku Huiru, aku senang, tapi kamu belum menjawabku. Apakah tebakanmu barusan benar? Benarkah? Ling Ling sudah memfilmkan lelaki tua ini?" Ye Tianzong terus bertanya. Ekspresi wajahnya yang sungguh-sungguh menyebabkan rasa bersalah di hati Song Huiru sedikit melemah. Tentunya informasi ini dapat membantu pihak lain. Dia adalah saudara laki-laki Tianzong. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, setelah bergaul akhir-akhir ini, mereka berdua sudah lama seperti anak kandung, tetapi untuk membantu Ye Tianzong, menurutnya, itu adalah suatu kehormatan besar, tapi dia tidak berkomitmen, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Ya, saudara Tianzong, jika menurut saya benar, tidak hanya wajah asli dari dokter Tiongkok tua ini yang terekam di kamera saudara perempuan saya, tetapi bahkan teknik yang dia berikan kepada saya untuk praktik kedokteran semuanya sepenuhnya akurat. Itu tercatat. Namun, jika Anda mengetahui informasi ini, apakah Anda mengetahui identitas pihak lain?" Dan pihak lain tersebut tampaknya hanya menyelidiki, dan tidak menimbulkan potensi ancaman apapun kepada kami, apakah Anda yakin? Jika kita tidak memilikinya sekarang, bukan berarti hal itu akan terjadi di masa depan. Penting untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum sesuatu terjadi. Mengenai identitasnya, selama saya tahu seperti apa orang lain, saya bisa mengetahui identitasnya. Tujuan pihak lain tidak murni. Selain ingin terlibat dengan grup Zongheng kita, mereka juga mengincar saya. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam. Segalanya menjadi lebih rumit, Song Huiru relatif sederhana, Ye Tianzong tidak ingin dia terlalu terlibat. Adapun Lin Changhui, meskipun dia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan melakukan yang terbaik. Namun, sekali digigit ular, Anda akan takut dengan tali sumur selama 10 tahun. Seorang kapten keamanan kecil tidak menyangka akan ada masalah sebesar itu yang terjadi di balik layar. Jika dia melaporkannya secepat mungkin, dia mungkin tidak akan berada dalam situasi pasif seperti itu. Jadi, Lin Changhui masih perlu diperhatikan dengan cermat. Sebelumnya mempercayakan kelompok secara membabi buta kepadanya untuk menjalankannya mungkin merupakan tindakan yang sembrono. Namun, pekerjaan Song Huiru relatif sederhana. Tampaknya jika dia ingin mengelola grup dengan baik dan merasa nyaman, dia mungkin harus mencari kandidat lain yang lebih dapat diandalkan dan cakap. Siapa yang harus dicari? Belum memikirkannya. Oke, kalau begitu berbalik, aku akan pergi ke Ling Ling untuk memeriksanya. Hari ini, kami masih mengikuti rencana awal untuk membahas masa depan 4 caebol besar. Sedangkan kamu, aku akan menemanimu untuk sementara waktu, tetapi kamu harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dan memenangkan Lin Surong hari ini. Tuan Ye. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Lin Changhui tiba-tiba menyela, sedikit curiga, dan bertanya, "Jangan salahkan saya karena berbicara terlalu banyak, tetapi, sejauh yang saya tahu, keluarga Lin ini pagi ini mengumumkan bahwa calon pewaris Lin keluarga adalah saudara laki-laki Lin Surong, Lin Jianrong. Maka, Lin Surong ini tidak ada artinya bagi kami, dan dia bahkan akan dilikuidasi di masa depan, jadi ini bertentangan dengan niat awal kami untuk membeli 5 caebol besar untuk melawan Guild Caebol. Ini. Saudara Tianzong, maksudmu kamu bermaksud membantu Lin Surong, dan kemudian menjatuhkan Lin Jianrong. Masalah kapten keamanan memang kesalahan Song Huiru, tapi itu tidak menghalangi kecerdikannya. Setelah mendengar ini, segera menyela, dan bertanya menurut tebakannya. Setelah mendengar ini, Ye Tianzong segera menyeringai, tanpa bergerak-gerak, mengangguk dan berkata, "Itu benar. Lin Surong dan saya tidak dapat berbicara tentang teman manapun, tetapi dia cukup patuh. Lin Jianrong ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dia datang menggangguku, dan yang lebih penting, di belakangnya ada sosok persekutuan Caebol, jadi aku membawanya ke sini hari ini karena aku harap kamu bisa memberinya kepastian, dan kemudian, menyelesaikan masalah pewaris keluarga Lin dan pergi. Itu padaku. Mengerti?" "Ya, Tuan Ye. Saudara Tianzong, saya sangat percaya pada Anda. Apa yang Anda katakan pasti akan menjadi kenyataan." Kedua orang itu tidak keberatan dengan keputusan Ye Tianzong dan mengangguk. Setelah itu, Ye Tianzong berdiri,
menarik napas dalam-dalam, dan mengatur, itu saja. Huiru, telepon Lingling dan katakan padanya bahwa kita akan makan malam bersama malam ini. Setelah bekerja, kita berdua akan pergi ke perusahaan untuk menemukannya dan menyalakan kamera. Izinkan saya mengklarifikasi masalahnya. Faktanya, sejak saya membantu Anda mengambil kembali properti tersebut, saya masih tidak tahu bagaimana bisnis keluarga Anda berjalan, dan saya ingin pergi dan melihat-lihat, bolehkah? Tidak ada masalah sama sekali. Song Huiru mengangguk penuh semangat dan berkata, tepat sekali, aku tahu restoran barat baru saja dibuka, dan rasanya cukup enak, jadi ayo kita pergi ke sana untuk makan. Gadis ini, orang yang paling aku kagumi adalah kamu. Aku tahu dia bisa membantumu, jadi aku yakin. Aku sangat senang. Namun, Saudara Tianzong, masalah hari ini memang masalahku, dan aku masih ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepadamu. Jika kamu mengatakan hal seperti itu lagi, maka aku benar-benar tidak akan berani mengakui kamu sebagai saudara perempuan baptisku. Ye Tianzong tersenyum. Setelah salam berlalu, Song Huiru perlahan melepaskan dendamnya. Kemudian, Ye Tianzong menoleh, memandang Lin Changhui, dan berkata, Lin Changhui, meskipun masalah hari ini bukan salah Anda juga telah gagal dalam tugas Anda. Namun, Anda akan terus menjabat sebagai manajer umum grup Zongheng. Saya akan melihat situasinya di masa depan. Mungkin seseorang akan dikirim untuk menjadi asisten Anda, apakah Anda setuju dengan itu? Tidak ada komentar, tentu saja tidak ada komentar. Jangan bilang kamu ingin mengirimiku asisten, meskipun kamu membunuhku secara langsung, aku tidak akan mengeluh. Itu tidak berlebihan, saya hanya mengatakan itu. Selanjutnya, Anda semua pergi ke ruang pertemuan bersama saya, dan semuanya masih beres. Berbicara tentang ini, Ye Tianzong mengingatkan, ngomong-ngomong, Kapten Keamanan, biarkan dia urus dulu, biarkan dia jaga jarak dengan orang di belakang, tapi kamu tidak bisa membiarkan dia berjalan dengan bebas. Sebelum aku tidak berada di pihak Lingling dan memahaminya dengan jelas, aku sama sekali tidak bisa memberikan kartu trufku. Identitasku itu sangat penting. Saya tidak ingin membuat masalah. Mengerti? Jernih. Lin Changhui mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya sudah mengatur segalanya. Kali ini, orang-orang yang bertugas menjaga Kapten Keamanan semuanya adalah kroni saya. Saya secara pribadi memilih dan merekrut mereka. Saya setia kepada kelompok dan kamu. Terlebih lagi, tidak mungkin ada orang yang mengambilnya karena saya telah memberi mereka manfaat yang sangat tinggi. Singkatnya, semuanya mengikuti perintah Anda. Jika Anda membiarkan mereka pergi ke timur, mereka tidak akan pernah berani pergi barat. Sangat bagus. Itu adalah pukulan instan. Tanpa banyak bicara, ketiganya bangkit dan meninggalkan kantor. Pergi ke ruang pertemuan, Ye Tianzong merasa sedikit lebih baik setelah negosiasi baru saja selesai. Sekarang, kembali ke tema, mereka adalah yang utama, dan mereka adalah pelengkap. Mari kita bicara tentang 4 caebol besar terlebih dahulu, biarkan Lin Surong mendengarkan, dan mengetahui rencana besar grup Zongheng. Setelah itu, ketika berbicara dengannya, saya yakin Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak detail, dan Anda bisa mengikutinya sampai mati. Bersambung.